Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang beragama kita sudah mengenal konsep ikhlas. Nah, tapi kalau saya tanya sahabat-sahabat sekalian, apa sih definisi dari ikhlas itu? Nah, rata-rata pasti jawabnya adalah mengerjakan sesuatu tanpa berharap imbalan apa-apa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apakah ini satu-satunya definisi ikhlas yang bisa kita pahami? Nah, kita bisa mengembangkan konsep dari ikhlas itu adalah intinya tidak boleh menduakan Tuhan. Jadi dalam konsep agama Islam, bahwa segala sesuatu konsep itu tidak boleh menduakan Tuhan. Nah, maka dari sini saya mengembangkan ikhlas itu adalah berbuat sesuatu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga definisi ikhlas yang lainnya, sahabat-sahabat sekalian, yaitu adalah kita mengerjakan sesuatu sampai tuntas, setelah itu kerjakan yang lain sampai tuntas, dan setelah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ikhlas, sahabat-sahabat sekalian. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah dikaitkan dengan dunia kerja. Ikhlas itu adalah profesional. Jadi ikhlas itu adalah bekerja tuntas. Nah, ketika kita bekerja tuntas, kita kerjakan yang lain sampai tuntas. Nah, setelah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini konsep ikhlas ini bisa kita kembangkan dari surat Al-Nasr. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, di situ. Jadi pemahaman ikhlas seperti ini kalau benar-benar kita pahami, kita implementasikan, maka orang-orang ikhlas itu menjadi manusia-manusia produktif. Dan saya berkesimpulan manusia-manusia yang produktif itu manusia-manusia yang kerjanya itu tanpa berharap imbalan yang bersifat material, tetapi dia berharap imbalannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang hanya berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak memperhitungkan berapa materi yang didapatkan. Maka dia akan bekerja karena dia punya keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan di dunia itu akan terpenuhi. Karena Allah yang Maha Kuasa, dan rezeki itu bisa datang dari arah tidak disangka-sangka kalau kita berharap kepada Allah. Dan logikanya, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan dan itu dikerjakan dengan tuntas, lalu kita mengerjakan lagi pekerjaan lain dengan tuntas, maka saya yakin siapapun orangnya, siapapun manusianya akan menyukai orang-orang tersebut. Dan ini karakter manusia beragama, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pemahaman ini kan berangkat harus dari konsep. Nah, di dalam agama itu kita memiliki konsep-konsep. Nah, konsep-konsep itu perlu kita gali lagi hikmah-hikmahnya di balik konsep itu. Tidak cukup dengan penjelasan satu sudut pandang. Nah, selama ini konsep ikhlas itu hanya dipahami sebatas bahwa kita memberi sesuatu tanpa berharap apa-apa, tanpa penjelasan embel-embel yang lain, sehingga menjadi terlalu miskin penjelasannya untuk menjelaskan konsep ikhlas hanya sebatas seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi agama ini adalah bisa melahirkan kreativitas, tapi dengan catatan di dalam beragama tidak boleh mengeluarkan konsep-konsep yang melanggar ketauhidan. Tidak boleh mengeluarkan konsep-konsep yang akan berdampak kepada orang ingkar kepada Tuhan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, karena di abad 21 ini kita diberi teknologi informasi, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta-pencipta teknologi informasi, sehingga apapun yang kita mau pelajari, mau kita pahami, kita bisa menemukan dalam waktu singkat. Jadi ilmu pengetahuan tidak lagi ada di lembaga-lembaga pendidikan yang dijaga oleh tokoh-tokoh. Jadi sekarang ilmu pengetahuan bisa milik siapa saja, dan kita bisa berdiskusi kapan saja. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat seperti ini di media sosial, nanti ada orang yang mengkritisi kita, ada yang memperbaiki kita. Jadi kunci pembelajaran di abad sekarang itu adalah keberanian kita mengemukakan pendapat, sehingga kita tahu apakah pendapat kita ini benar atau salah, dan akan muncul masukan-masukan, kritikan-kritikan. Dan inilah cara belajar di abad 21 ini. Dengan berbicara di media sosial seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kita diuji keilmuan, pemahaman, pemikiran kita. Dan itu akan terus menjadi bahan refleksi diri kita sendiri.